Hanya satu misi saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal, karena dengan sedekah yang saya akan lakukan itu pasti akan sampai kepada kedua orang tua. Melihat dermawannya Bapak, perhatian Bapak terhadap para lansia, bahkan para anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Pak, ini terketuk dari apa ya Pak? Saya terketuk setelah almarhum ibu saya sudah meninggalkan saya. Kenapa saya berbuat ini? Saya ngelihat ibu saya dulu menderita. Ibu saya tukang cuci, bapak saya kuli bangunan. Mulai dari saya di dalam kandungan sampai saya punya anak dua, ibu saya masih tukang cuci, masih pembantu rumah tangga. Sebegitu menderitanya dia membesarkan saya. Dan setelah saya minta ridho dan perilaku kata-kata saya robah, tidak berani kasar lagi. Nah, alhamdulillah rezeki saya berlimpah sampai detik ini. Nah, kenapa saya harus membahagiakan beliau yang sudah meninggal di sana dengan saya membuat panti asuhan, membuat panti jompo, dan membuat pesantren, membangun majelis, membangun masjid, semua, dan membantu orang-orang susah. Itu hanya satu misi saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah meninggal, karena dengan sedekah yang saya akan lakukan itu pasti akan sampai kepada kedua orang tua. Karena saya tidak ingin ibu saya atau bapak saya yang sudah meninggal sana disiksa kubur dan siksa akhirat. Itu yang kenapa saya jangan dulu di dunia dia menderita, di kuburan pun dia menderita. Seperti Itu Pak ya. Pak, orang di luar sana juga pengen tahu Pak, bagaimana pengorbanan Bapak dulu Pak, sehingga bisa menjadi seorang apa seperti saat ini dan diketuk oleh hati oleh Tuhan ini Pak. Saya waktu itu kenapa saya bisa seperti ini? Dulu saya kalau diperintah orang tua sering melawan. Dulu saya kalau dikasih tahu orang, pokoknya orang tua, pokoknya saya tidak membantah apa. Ternyata saya jadi orang terhina. Jadi dari situ saya sempat mau bunuh diri waktu itu. Ingat di Swiss Bell saya mau terjun. Nah, kenapa Allah ternyata sayang sama saya? Saya diketemukan orang, entah siapa itu, malaikat atau siapa saya kurang tahu. Cuma orang itu berbicara, kenapa kamu seperti ini? Saya ceritalah, saudara, keluarga, teman tidak ada yang membantu saya ke dalam keadaan susah. Jadi dia cuma bilang ini, ada orang tuamu, ada, pulang, cuci kaki mamamu, bapakmu, minta ridho, perilaku, kata-kata robah. Saya lakukan, alhamdulillah. Waktu itu saya ingat 2009 awal saya cuci kaki ibu bapak saya minta ridho dan minta doanya. 2009 akhir saya dapat uang 10 miliar sampai detik ini usaha saya sampai di sana. Jadi cukup kita berbakti kepada orang tua, setelah itu baru kita sholat kita, sedekah kita perbaiki. Insya Allah apa yang kita inginkan pasti tercapai. Dan satu sisi lagi, jangan sekali-kali berharap kepada manusia untuk membantu kita dan menolong kita dalam keadaan susah. Belum ada saya sejarah saya selama susah menderita, tidak ada yang mana mau datang ke saya. Tapi karena saya lillah ta'ala, saya memohon kepada Allah, semua karena perilaku saya, semua sedekah saya, semua membantu orang-orang susah, semua karena lillah ta'ala. Alhamdulillah Allah yang sekarang membantu saya, tidak perlu saya meminta apa yang saya berikan ke orang, saya minta lagi kembali untuk itu, karena tidak akan bisa kembali seperti itu. Yang ada hanya sakit hati. Tapi kalau kita karena Allah, lebih indah, Allah akan membalas apa yang kita perbuat, seperti itu. Oh, luar biasa Pak. Selain Bapak dapat ilham kayak orang tadi, apakah juga Bapak melalui mimpi seperti itu Pak? Pernah mendapat mimpi atau kayak apa? Tidak pernah, saya tidak pernah mendapat. Saya ini dulu orang yang istilahnya terhina. Saya tidur di pinggir jalan, saya tidur di Citra Niaga di panggung, saya tidur di situ. Kadang-kadang saya tidur di Hotel Melati, di kursinya, bukan di kamarnya, di kursinya Hotel Melati. Jadi kalau jam 12 saya tidur, jam 5 saya bangun. Tidak ada orang peduli waktu. Nggak ada Pak, siapa yang saya mau lihat? Dari saudara saya, ipar-ipar saya, keluarga saya, teman saya yang saya bantu-bantu dulu, uang saya banyak waktu masih saya jadi pemborong. Nggak ada sedikit pun yang membantu dari saya. Nah, itulah jadi pembelajaran saya sampai saat ini. Saya hanya berbagi dan membantu orang dan membangun semua masjid, tidak minta pamrih. Saya hanya ingin Allah yang membalas saya semua perbuatan saya. Alhamdulillah indah sampai sekarang saya. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit hati, tidak pernah juga dendam sama orang.
Saya karena itulah Allah memberikan saya seperti ini. Ternyata Allah lebih berharap kepada Allah lebih indah daripada berharap kepada manusia. Itu kita serahkan kepada Pak Haji Suryangsa atau Haji Sasa, pemilik Akai dunia akhirat. Apa ini Pak? Akai memang Akai. Akai memang akai.